pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan di Kabupaten Supyori pada tanggal 19 sampai 23 bulan Februari tahun 2020. Saya, Yota Makum dan Ferry Mambener sebagai bakal calon perseorangan, di mana tanggal 23 Februari jam 15 kami daftar ke KPU Kabupaten Supyori sekaligus dengan membawa syarat dukungan sesuai dengan PKPU 16 tahun 2019 karena Kabupaten Supyori terdiri dari 5 distrik, 5 kecamatan, 38 kampung. Sehingga dalam PKPU itu 5 distrik itu kami pilih 3 distrik untuk dukungan, syarat dukungan. 3 distrik itu kami pilih 3 distrik yang pemilihnya terbanyak, distrik Supyori Timur, distrik Supyori Selatan, dan Kepulauan Aruri. Dari 5 distrik itu, tanggal 23 kami membawa dokumen syarat dukungan ke KPU Kabupaten Supyori dengan jumlah 1.867 yang kami bawa untuk mendaftarkan diri di sana. Kemudian dalam proses pendaftaran itu, tanggal 23 itu komisioner KPU Supyori atas perintah Ketua KPUD Supyori langsung kepada stafnya untuk melakukan verifikasi. Seharusnya tanggal 19 berdasarkan PKPU 16 tahun 2019 itu tahapannya tentang tahapan dan program perencanaan itu baru pengecekan dukungan, syarat dukungan perseorangan. Jadi harusnya mereka mengecek jumlah sebaran dukungan di 5 distrik itu. Ternyata pada waktu yang bersamaan tanggal 23 itu mereka melakukan verifikasi faktual. Staf-staf dari KPU itu termasuk ketuanya sendiri ikut turun untuk melakukan verifikasi. Dalam verifikasi itu terjadi kesalahan yang dilakukan oleh staf dan ketua KPU karena ketua KPU menyatakan bahwa syarat dukungan itu KTP nasional maupun KTP elektronik. KTP elektronik itu banyak yang karena fotokopi jadi fotonya gelap atau bergaris-garis, itu dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Padahal dalam PKPU 16 maupun Juknis 82 tahun 2019 itu tidak ada satu pasal pun yang mensyaratkan untuk melakukan verifikasi tentang foto atau tanda tangan atau KTP-an di fotokopi sebagai garis-garis. Sehingga kami sebagai paslon merasa dirugikan atas tindakan kurang bertanggung jawab terhadap komisioner KPU Kabupaten Supyori. Waktu itu langsung disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Supyori. Kami melakukan protes yang keras terhadap tindakan yang dilakukan oleh itu, bahwa ini masih tahapan pengecekan data, sehingga kami sengketakan ini ke Bawaslu Kabupaten Supyori. Pada saat tanggal 23 itu terjadi pemadaman listrik karena Kabupaten Supyori masih menggunakan listrik dari Kabupaten Biak Numfor, sehingga kalau ada listrik mati, ada kejadian-kejadian di Biak Numfor pasti sampai ke Supyori, dan itu pengaruhnya BTS Telkomsel di Kabupaten Supyori juga padam karena menggunakan listrik dari Kabupaten Biak Numfor. Kemudian sarana untuk ke kantor KPU saja tidak ada wifi dan sarana pendukung lain untuk akses para calon internet. Jadi mereka masih menggunakan data internet dalam handphone di kantor KPUD, sehingga itu yang kami mencoba untuk mempersengketakan ini ke Bawaslu. Pada tanggal 12 Maret 2020 Bawaslu dalam kesepakatan musyawarah itu ada 3 poin terpenting untuk kami melakukan musyawarah. Dalam musyawarah itu ada 3 poin terpenting yang baik kami sebagai pemohon mengajukan ke pihak termohon dalam hal ini KPU, bahwa satu, pemohon dan termohon telah bersama-sama bersepakat untuk menghitung ulang dokumen permohonan dukungan B1 KWK dan B1
KWK perseorangan secara keseluruhan dari 5 distrik tadi. Yang kedua adalah bahwa dengan terjadinya pemadaman listrik maka mengakibatkan jaringan internet tidak dapat berfungsi sehingga mengakibatkan 221 dukungan yang dengan dokumen B1 KWK masih tinggal di silon, masih standby di silon offline karena KPU Supiori tidak bisa terkirim ke silon online KPU RI. Itu yang menjadi keberatan kami untuk yang menjadi permohonan kami kepada KPUD Supiori untuk bisa dapat menyampaikan ini ke KPU RI karena itu domainnya KPU RI menyangkut silon online, bukan KPU kabupaten atau KPU provinsi. Itu yang kami minta supaya KPUD Kabupaten Supiori sebagai penyelenggara harus berkomunikasi ke KPU RI dengan mencatat peristiwa yang terjadi pada saat. Jadi masih ada 1 jam lebih yang harus kami gunakan untuk mengirim. Tapi KPUD Kabupaten Supiori berdalih bahwa mereka harus berkoordinasi ke pimpinan mereka untuk mempertanyakan bagian itu. Mereka menyurat ke KPU Provinsi dan mendapat surat jawaban dari KPU Provinsi, dan itu yang kami tetap masih protes karena menyangkut silon online itu bukan kewenangan, bukan domainnya KPU Provinsi. Harusnya menjawab adalah KPU RI. Dan saya pikir mereka harus memahami bagian ini menyangkut kejadian-kejadian yang dianggap human error atau force majeure. Ini kita tahu kondisi Papua ini seperti apa dan itu sangat dipahami oleh KPU RI karena silon online ini baru pertama kali digunakan untuk pilkada tahun 2020 itu karena dalam silon online juga banyak dirugikan oleh silon terhadap kami para calon karena penginputan itu nama yang bersangkutan ada di kampung A tiba-tiba muncul di kampung C. Itu yang membuat kami harus mencari B1 KWK-nya. Kenapa ini ada kami input di kampung A, kenapa ada di kampung C? Itu yang menjadi protes kami sebagai calon dan kami merasa sangat dirugikan oleh silon tapi juga oleh Komisioner KPUD Supiori. Kami berharap mereka harus kerja juga dengan jujur, mudah-mudahan tidak masuk angin. Harus mereka tegakkan peraturan demi terselenggaranya pilkada yang baik, jujur, dan profesional terhadap aspirasi masyarakat di Kabupaten Supiori pada saat ini. Baik, ada beberapa hal kejanggalan yang dilakukan oleh Komisaris KPU Kabupaten Supiori, yaitu menyangkut jumlah yang dihitung waktu kita penyerahan yang berjumlah 1.650 yang dihitung. Ada jumlah dukungan yang lengkap itu sekitar 1.320. Sedangkan jumlah yang mereka anggap bahwa tidak lengkap adalah 330 yang seharusnya verifikasi tidak bisa dilakukan karena penyerahan di waktu itu berdasarkan PKPU 16 dan juga berdasarkan Juknis 82 itu mengatakan bahwa tanggal 19 sampai tanggal 23 yaitu penyerahan berkas dukungan. Ketika itu langsung diadakan verifikasi sehingga yang terjadi kami punya jumlah dukungan ditolak dan tidak memenuhi syarat. Sehingga itu kami sengketakan ke Bawaslu pada tanggal 11 kita sidang. Ketua KPU Supiori dari semua yang TMS itu dia nyatakan bahwa berjumlah 89 dinyatakan sah dengan pembuktian bahwa memenuhi syarat karena Pak Ketua KPU membalikkan KTP elektronik yang seharusnya digunakan itu dibalikan dan diberi tanda lipatan. Dan kami pertanyakan itu, kalau TMS apa? Yang dikatakan bahwa TMS berarti tidak memenuhi syarat sehingga berjumlah sekitar 330 dan kami sangat merasa dirugikan. Sehingga pada tanggal 12 itu Ketua KPU menyatakan bahwa 89 dinyatakan sah. Sehingga total berjumlah 330 itu mulai berkurang dan pada malam itu kami meminta kepada KPU berdasarkan hasil musyawarah antara termohon dan pemohon untuk KPU Supiori dapat menyurati KPU RI untuk silon
membuka silon untuk mengirim 221 dukungan suara yang telah kami input untuk bisa dijadikan sebagai dukungan suara yang membantu kami, sehingga jumlah itu akan menjadi jumlah yang memenuhi syarat 1.867. Total daripada semua 1.650 tambah 27 tambah dengan 221, maka akan berjumlah 1.867. Untuk itu kami harapkan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Supyori mari bijak untuk melakukan tahapan-tahapan di dalam pemilu kada tahun 2020. KPU Republik Indonesia membuka silon. Ini kesalahan KPU Kabupaten Supyori dalam melakukan tahapan pemilu kada di Kabupaten Supyori. Intinya harus merekomendasikan kepada kami 221 inputan yang kami sudah masukkan di silon offline untuk dikirim masuk kepada silon online KPU RI di Jakarta. Sekarang ada di KPU RI, kami punya ini, sementara kita sengketa, tapi sementara ini di dalam sini di online-nya itu ditolak dan tidak memenuhi syarat. Sedangkan tahapan awal kita punya dukungan ini saya rekap dukungan untuk dilihat. Ada rekap dukungan awal 1.650. Itu kita sudah kasih masuk 1.650. Nah, 1.650 ini itu sudah masuk. Ya, 1.650. Nah, dari situ kabupaten yang kita lakukan ini distrik-distrik. Ada ini Kepulauan Aruri ada sekitar 518. Kepulauan di distrik Supyori Barat 4. Di Supyori Selatan ada sekitar 685. Supyori Timur ada sekitar 440 dan di Supyori Utara ada 3. Sehingga total jumlah semua adalah 1.650. Yang kami pertanyakan berdasarkan PKPU 16, saya pasangan calon persorangan Yotamakum dan Feriman Benar mempertanyakan ini kepada KPU Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU RI. 1.650 yang sudah memenuhi syarat dengan ambang batas 1.588. Kenapa dipersulit? Tolong dijawab. Dan kami yakin PKPU yang digunakan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten yang diawasi oleh Bawaslu adalah PKPU yang sudah berganti-ganti dan tahapan sudah dilakukan, yaitu dengan PKPU 16. Untuk itu kami harap bijaksanalah dalam melakukan tahapan-tahapan yang ada di dalam pemilu kada tahun 2020. Terima kasih.